nanti akan saya bahas hari Senin. Tapi saya mau supaya saudara mengerti kenapa guru itu, saudara ya, harus sangat digemakan. Ini masa penentuan, saudara ya. Ini masa penentuan. Ini cuma sedikit saja. Saudara, nanti hari Senin saya akan lebih detail. Tetapi ini yang sedang terjadi. Iblis sedang menghancurkan 7 gunung. Iblis sedang menghabiskan segala sesuatu, saudara, dan mau membuat kerugian besar dalam segala aspek. Karena itu mari kita lihat. Mari Pak Ferry langsung keluarkan. Saudara, yang ayatnya berkata banyak orang di lembah penentuan. Saudara, ini keributan yang sedang ada di Paris, sedang ada di Perancis. Kerugiannya miliaran, saudara ya. Saudara, dan kita mau menahan semuanya. Saudara, kita mau menahan semuanya. Karena ini sedang, saudara, ini Amsterdam, juga demo-demo yang sedang terjadi. Saudara, ini di Italia, saudara, bayangkan ini demo kerusuhan yang sedang, saudara, hari-hari ini terjadi di seluruh dunia. Saudara, jadi saya berdoa saudara mesti mengerti, kondisinya tidak tenang-tenang saja. Dunia sedang sangat rusuh, saudara. Dan kita akan berdoa untuk menahan semuanya. Oke Pak Ferry, ganti. Nanti mungkin hari, saudara ya, hari Senin kita akan lebih. Saudara, di lembah penentuan ini cuma sedikit saja. Saudara, yang ekonomi ya. Saudara, nanti hari Senin sekali lagi saya akan lebih banyak bicara. Tapi gunung ekonomi, saudara bayangkan, dikatakan lebih dari 25 negara diancam bangkrut, saudara. Saudara, 25 negara, saudara ya, ini di lembah penentuan. Saudara, 25 negara diancam bangkrut seperti Sri Lanka dan sebagainya. Saudara, dunia kacau. Jokowi memperingatkan saudara bahwa sangat krisis pangan. Ini dunia ekonomi. Saudara, ini ekonomi, 52% perusahaan besar bangkrut, saudara. Saudara, mata uang kripto jatuh ribuan triliun, lenyap dari rupiah. Ini cuma yang rupiah, bukan yang dunia, saudara, bukan yang dunia. Saudara, kalau saudara tahu 180 bank di Amerika Serikat bangkrut, tutup. Saudara ya, ada banyak sekali lagi datanya. Saudara, PHK saudara itu sudah mencapai, saudara, di seluruh dunia 50%. Saudara lihat, hampir 190 bank runtuh menurut penelitian. Saudara, yang punya utang Amerika Serikat kalau diuangkan, saudara, 461 ribu triliun utangnya Amerika, dan gagal bayar. Saudara, gagal bayar, saudara. Saudara, orang-orang kaya kehilangan ribuan triliun di Rusia akibat perang. Saudara, ini kondisi dunia. Dan saya, kenapa kita harus menggemakan guru? Karena dunia sedang dimiskinkan, dunia sedang dihancurkan. Saudara, bicara dunia pendidikan, saudara, sekarang di seluruh dunia pelajaran wajib adalah LGBT. Saudara bisa bayangkan, bukan, dan doa, pelajaran agama ditiadakan. Saudara, ini kondisi dunia. Saudara, pelajaran sekarang yang wajib di dunia kedokteran, dunia marketing adalah hipnotis. Saudara, dunia sedang menghancurkan segala aspek. Karena itulah guru itu perlu untuk digemakan. Sekali lagi, saudara, sepanjang bulan Juli, setiap hari pasang guru dan saudara minimal berbahasa roh. Minimal. Kalau saudara tidak bisa berbahasa roh, saudara teriak-teriak begini, amin terjadi, amin terjadi. Saudara, kalau saudara bisa aktifkan seperti tadi. Kenapa saya latih terus? Aktifkan 1 menit, aktifkan malaikat. Saudara, aktifkan malaikat dengan begini, dalam nama Yesus. Malaikat kebenaran, malaikat kekudusan, malaikat perang, malaikat perjanjian, malaikat penuaian, semua bergerak sesuai dengan bidang masing-masing. Saudara, bangun tembok 1 menit. Pada waktu saudara ya, guru dinyalakan, sudah bangun tembok. Tembok pujian, tembok doa, tembok keselamatan, tembok perlindungan, tembok kasih setia. Saudara teriak. Saudara, 1 menit saudara cuma menciptakan seperti tadi raja.
Ya, ciptakan karakter Kristus, kasih, damai, sukacita, ciptakan shalom. Kami ciptakan kemampuan to get well. Ciptakan 1 menit. Saudara ciptakan, saudara, masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Saudara 1 menit lagi apa saudara? Saudara tadi aktifkan malaikat. Saudara yang tadi kita buat 1 menit lagi apa? Perangi. Saudara perangi, kami bilang batalkan bencana, batalkan penyesatan. Kami berkata semua roh yang bukan dari Tuhan diikat, dibuang ke black hole. 1 menit aja. Dampaknya akan sangat kuat. Ya. Dan kita akan latihan terus. Tadi masih belum bagus. Ya. Sampai nanti saudara ya, kalau saudara begitu kita, saudara 1 menit semua teriak, itu akan jadi konsep doa. Konsep doa yang sangat kuat. Dan itu akan jadi tembok, jadi penetapan, jadi perjanjian, jadi kemenangan, jadi saudara jembatan untuk semua yang surgawi menjadi kenyataan. Saya berdoa saudara menangkap. Nah, saya akan sambung karena sudah waktunya. Tapi saya itu nanti Senin saya akan sedikit lebih jelas soal saudara ya, kenapa guru itu sungguh-sungguh harus digemakkan hari-hari ini. Tapi saya mau sedikit mengajar, kasih saya waktu 1 jam ya untuk mengajar pagi hari ini lebih lagi. Saudara suka tidak suka kita akan terus berubah. Suka tidak suka akan terus keadaan saudara ya. Saudara fasilitas dunia teknologi, saudara itu akan terus berubah. Nah, saya berdoa saudara menangkap dan saudara ini menjadi orang agen perubahan tapi yang positif. Saudara berkemenangan dari satu masa ke masa lain. Saudara menjadi orang yang terus saudara berdampak dari satu keadaan kepada keadaan lain. Karena itulah saya pagi hari ini mau bicara saudara tentang bagaimana menghadapi masa perubahan. Oke, next. Mari cari segera. Saudara, ada beberapa contoh saudara ya. Yang pertama ini contoh yang negatif dan positif sekaligus. Saudara adalah yang namanya Saul. Saudara, ayatnya kita tahu. Keluarlah perempuan dan bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini ayatnya nih bilang begini. Perkataan itu memanaskan, menyebalkan. Saudara, kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan lagi begini. Dia menganggap itu sebagai penghinaan pribadi. Saudara, kemudian dikatakan lagi saudara ya, Saul memandang dengan mata iri. Saudara, ini yang pertama, dengarkan saya. Sampai kapanpun akan ada orang lebih baik dari kita. Sampai kapanpun akan ada orang lebih kaya, lebih beruntung, hidupnya lebih gampang, lebih diberkati, lebih disayang buiin. Terima kenyataan itu. Loh, kenapa yang terakhir ketawa? Loh, sampai kapanpun saya juga harus terima kenyataan bahwa ada orang yang lebih baik dan disayang Tuhan lebih daripada saya. Terima kenyataan. Terima kenyataan bahwa kita punya taman Tuhan. Taman Tuhan kita tidak keluar minyak, tidak keluar madu. Terima kenyataan. Loh, yang keluar di tempat punani, betul kan? Kalau saudara lihat yang seperti itu, satu ya, saudara harus belajar dari mereka. Amin. Oke, sekarang pegang kiri kanan. Belajar. Ambil yang baik. Belajar. Saudara, ini contoh ya. Saudara di Cirebon itu kan keluar minyak, keluar anggur. Loh, saya satu kali pun gak pernah bilang begini, Tuhan kok di sini keluar. Tapi ngomongnya gini, Tuhan sorry ya, saya ini gak bisa kayak Bu Nani setiap hari 2 jam doa di taman. Tuhan,
Sorry, saya nggak bisa buat anak-anakku 24 jam ngisi taman. Terus saya bilang begini, Tuhan rekayasa ya Tuhan, supaya kami ini bertumbuh. Tapi saya sungguh bersyukur karena ada orang yang mengisi celah itu. Celah di mana Tuhan mengingini 24 jam. Dan ada Sion berdiri untuk itu. Bisa ngerti? Belajar, bersyukur, saudara. Jangan pandang dengan iri, tapi justru berkata, wow, kita saling menggenapkan. Amin. Benahi diri. Ya, benahi diri. Saudara, jangan juga saudara bersaing. Kita tidak punya tenaga bersaing di masa perubahan. Tapi saya kasih satu kata ya, manfaatkan. Saudara bisa? Satu, tidak boleh apa? Kemudian kedua, tidak boleh apa? Bersaing. Tapi harus apa? Manfaatkan. Kalau Bunike bisa bikin kaos murah, kenapa harus bersaing dan iri sama Bunike? Manfaatkan. Saudara pesan sama dia, jual di tempat lain. Saudara tidak capek, saudara untung. Saudara ini dulu nih kesaksian ya. Saya tuh geli, Burut sempat ngomel. Saudara, dulu waktu Stephen masih sekolah di saudara UPH, saudara dia pesan makanan dari home loh saudara. Saudara dia pesan nasi sama ayam goreng. Dari home dia terima berapa? Dia bilang saya mau harga 9.000. Dan Burut bilang bisa, siap ya. Nggak tahu memang dia Burut ngomong sama saya, sudah untung kok Bu 9.000. Ya itu untungnya sekitar 1.500, lumayan. Cuma nasi, ayam goreng sama sambal sama timun. Saudara dia bawa tuh ke UPH. Saudara mau tahu dia jual di sana berapa? Ya 20.000 saudara. Terus waktu saudara ya Burut tahu, dia bilang gini, aduh kok licik. Saya untung 1.500, kenapa dia untung 10.000? Saya 11.000 malahan ya kan 9.000. Dia jual 20.000. Saya bilang, hei udah lu diem aja. Pemasaran pokoknya itu nasib masing-masing. Mari bersyukur ya, mari bersyukur saudara. Tapi saya mau bilang ini namanya memanfaatkan. No, betul kan? Kenapa mesti iri? Terus ada yang bodoh lagi saudara. Ya misalnya sudah tahu home itu bisa masak, terus ngomong gini, saya mau bikin yang lebih murah sampai berdarah-darah, rugi dan bau. Ini namanya rodok-rodok goblok. Ya, sekali lagi kalau saudaramu punya kelebihan, saudara perlu bersaing enggak? Perlunya lakukan apa? Manfaatkan ya. Saudara kita bilang Bunike bisa bikin kaos 20.000. Oke, saya jual 50.000. Saudara 20.000 tuh Bunike cuma untung 2.000 rupiah. Jadi juallah 50.000 supaya saudara untung 20. Jangan untungnya 25.000, jual 50.000. Saudara di luar kaos itu sampai 150 loh. Sekali lagi manfaatkan. Jadilah pintar di masa perubahan. Amin. Nah kita lihat sekarang Musa. Nah ini pintar nih, contoh pintar. Saudara, lalu Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan masuk. Nah saudara, engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara ini kayak Musa gini, pintar. Saudara dia sudah tua ya, makanya dia bagian di roh naik di atas. Tapi bagian perang lari-lari berdarah keringetan Joshua. Dan dia panggil Joshua di depan semua orang, bilang, ya inilah Joshua yang mimpin kamu. Musa tinggal angkat tangan. Loh kan enak tuh. Makanya saya suka banget
ya, berteriak, ya, Christian, kan gitu ya, pimpin anak muda, ya, Lucky pimpin Pilar. Kalau salah saya marahin lagi, Lucky gimana sih? Saya tinggal teriak, saudara. Tujuannya apa? Supaya kita punya berlapis-lapis dan makin kuat. Tapi kalau saudara mau seperti itu, engkau harus bangun murid dan jaringan berlapis-lapis. Dengan guru ini saya ngomel sama para pemimpin. Saya bilang begini, bukankah tugas kalian di setiap provinsi minimal kalian berdampak mendidik 10.000 dan yang inti minimal 1.000. Nah, kalau 38 yang inti 1.000, maka setiap kali guru itu keluar dalam 1 jam beres menembus 30.000, betul kan? 38.000 minimal, betul enggak? Berarti kalian enggak benar. Nah, berarti selama ini jalur saudara komando pemuritan tidak sangat kuat kalian pegang. Saya berdoa tidak bisa berhenti cuma di sini. Setiap saudara, anggaplah saya Musanya, saudara harus jadi Joshua. Itu penting di masa perubahan. Amin. Setiap saudara. Saya sudah ngomel dari saudara dari tahun ke tahun. Setiap saudara harus punya murid. Setiap saudara harus punya pasukan. Karena ayatnya bilang begini, yang paling lemah akan menggembalakan 1.000 orang, 1 orang. Jadi saudara semua harus punya pasukan. Ya, harus di mana pasukan ini sederak, seirama dengan saudara. Yang ketiga, ya kita belajar dari Gehazi. Saudara, hari itu kita tahu Naaman sudah disembuhkan, nawarin emas dibawa pulang. Sama Elisa dibilang, pulang, nggak usah kasih emas. Saudara, dia bilang begini, kenapa ia dibiarkan pergi tanpa membayar? Seharusnya tuanku menerima. Ya. Saudara, Gehazi mengejar Naaman. Saudara, dia ditegur oleh Elisa. Salah satu tegurannya bilang gini, ini bukan waktunya mendapat uang. Ini bukan uang yang tepat, di bahasa yang lain, untuk membeli anggur, membeli kebun dan sebagainya. Nah, saudara, saya mau berkata, di masa perubahan sangat penting saudara mengerti apa yang disuruh. Karena kalau saudara tidak mengerti, sekali waktu saudara akan seperti Gehazi. Saya sudah keliling saudara ya kemanapun. Saudara dan banyak orang keluar dari Bahtera maupun dari saudara kegerakan. Karena mereka itu mengikuti tanpa pengertian. Saudara, mereka bilang begini sama saya. Ya, masa anggur dibuang-buang? Loh saudara, kalau mereka bilang anggur dibuang-buang, berarti tanpa pengertian. Pada setiap kali saya menuang anggur, saudara, saya tuh sembari nangis loh. Setiap kali saya menuang anggur di jalan, saya selalu bilang ini, Tuhan, seperti darahmu bertetesan di Via Dolorosa, menebus satu bumi. Sekali lagi aku tuangkan, tebus Indonesia, tebus bangsa ini, tebus tanah ini, supaya jangan tanah terkutuk, tapi tanah yang diberkati. Mereka selalu bilang apa? Sepakat, Bu. Mulai hari ini kami juga lakukan itu. Jadi yang membuat kita disebut sesat
Karena apa? Karena banyak orang dikegerakan melakukan tanpa pengertian. Saudara, itu saya pergi ke satu tempat. Saudara, dan dia bilang, "Bu, kenapa Bahtera itu kayak cosplay?" Ya, bajunya aneh-aneh. Terus kemudian saya bilang begini, "Pak, saya ke pesta aja ya Pak. Ya, saya berani beli baju yang 1 biji 10 juta. Waktu anak saya merit Pak, saya beli baju walaupun dikasih tuh aslinya harganya 25 juta. Terus dia bilang gini, biasa Bu, itu artis ada yang se-M bajunya. Betul. Kalau ke dunia saja seperti itu. Kenapa kita tidak menghadap raja segala raja dengan pengertian, memberi jubah yang terbaik. Tapi bukan cuma itu Pak, saya tulis di jubah saya semua yang saya percaya. Saya tulis perjanjian, saya tulis nama Tuhan, saya tunjukkan ayatnya yang berkata tuliskan nama Tuhan di bajumu ada. Mereka semua bilang iya ya. Kenapa kami ini seperti ini? Saudara, sekali lagi kalau engkau buat apapun dengan pengertian. Ya. Saudara, beberapa gereja bilang kita sesat kenapa? Pakai kemenyan. Katanya itu dukun. Waktu saya bukakan sampai di surga nanti ada kemenyan, mereka syok. Mereka bilang, hah? Sampai di surga Bu? Ya, ini tulisannya perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Mereka bilang, hah? Pantas ya, Katolik juga pakai. Iya. Saudara, sekali lagi, kalau saudara tidak mengerti kenapa saudara harus menyalahkan guru, tanya sama pemimpin. Kalau saudara tidak mengerti kenapa harus perang, tanya. Tapi jangan biarkan hidupmu melakukan karena takut, karena semua berbuat, tapi dengan pengertian. Karena di masa perubahan engkau melakukan tanpa pengertian, engkau pasti diserongkan oleh si jahat. Bisa mengerti? Diserongkan. Saudara, Gehazi ini gak jahat. Dia pengen dapat duit buat nolong orang. Diserongkan. Dia gak ngerti ini uang kutuk, uang darah, uang karena hasil daripada perang demi perang. Dia gak ngerti. Karena itu Elisa bilang, no. Saya berdoa, lakukan dengan pengertian. Ketiga, saudara, berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawa tongkat, taruh di atas anak itu. Ia menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara. Terus balik, dia bilang, anak itu tidak bangun. Saudara, jangan lakukan apapun tanpa iman. Karena tanpa iman adalah apa? Dosa. Yang kedua, jangan lakukan, saudara, tanpa bobot di dalam. Untuk apapun, bobot di dalam itu menentukan. Saya selalu ingatkan apa yang Pak Tony Daud ngomong. Gak penting ya, yang namanya
Wah, benda-benda pusaka. Dia, kalau saudara, saya coba ingetin saudara ya. Waktu itu dia bilang, dia pernah terima benda pusaka. Benda pusaka itu untuk menahan hujan. Saudara, dan kemudian ini zaman waktu dia masih jadi dukun ya. Hari itu ada satu tempat yang hujan dan dia, saudara, tidak bisa datang ke sana. Jadi dia titip benda pusaka itu. Karena benda pusaka itu kalau diangkat aja, saudara, langsung tidak ada hujan. Saudara, istilahnya itu payung jagat, saudara. Ya, namanya itu artinya nutup. Di roh sudah tidak kelihatan, cuma ngangkat. Tapi sebenarnya ada lapisan di atas, jeriat, membuat di daerah itu tidak ada hujan. Pada waktu itu dia bilang ini, angkat nanti, cuma ngangkat. Tapi ternyata saudara, pada sampai di sana orangnya ngangkat aja tidak kuat. Ngangkat tidak kuat, tidak bisa, gemetar, tidak kuat. Jadi dia bilang, bobot itu menentukan. Saudara, dia bilang banyak penari banner di sini, tapi beda-beda dampaknya. Ada yang kalau satu main banner tidak ada apa-apa, tidak takut. Tapi bannernya di atas loh. Dia bilang, dia dulu sebutnya Joshua ya. Kalau Joshua itu main banner, dia bilang dia main di atas sampai di lantai 4. Badannya disabet. Saudara, terkoyak-koyak rohnya. Bobot. Tongkatnya sakti, ya. Tapi waktu diletakkan tidak terjadi apa-apa. Why? Bobot. Beberapa orang berkata begini sama saya, kenapa saya deklarasi tidak terjadi apa-apa? Maaf ya, bobot. Bobot iman, bobot kesungguhan, bobot bayar harga. Saudara, kenapa yang satu kalau doa langsung terjadi? Bobot. Dan saya berdoa di masa perubahan, suka tidak suka, engkau harus menaikkan bobot. Dan bobot tidak pernah bisa dinaikkan di sini. Bobot selalu dinaikkan ketika engkau sendiri. Ketika engkau menyembah sendiri. Ketika engkau pagi doling sendiri. Ketika engkau taat melakukan yang kau tidak suka tanpa orang tahu. Ketika engkau kosongin dompetmu buat yang Tuhan mau. Itu bobot. Dan itu menentukan hidupmu. Di sini bisa disebar begini, terima ya, tadi itu roti iman, roti perjanjian. Tapi pengertian saudara, iman saudara menentukan itu terjadi apa. Bobot. Sekarang kita lihat Elisa. Ya, Elisa masuk ke rumah. Dia berdiri, dia sendiri dengan anak itu, kemudian berdoa. Dia membaringkan diri, lalu berdiri kembali, berjalan dalam rumah itu ke sana ke sini meniarap. Saudara, dilakukan lagi. Saudara, banyak yang ini ya, ini istilah saya nih ya, doa, duduk, perang, berdiri, jalan, nyoba lagi, usaha lagi. Itu dilakukan sendiri oleh ribuan pemimpin. Dan itu yang seringkali tidak dilakukan oleh anak buah. Bisa menangkap? Sebelum saya khotbahkan, saudara, saya renungkan berkali-kali. Saudara, seringkali apa yang sebelum saya perintahkan, saudara, doa dan doa berkali-kali, jalan ke sana ke sini, menghitung, saudara, berkali-kali.
Saudara, sebelum satu guru keluar, ya, misalnya nih ya, sebelum guru pilar keluar, percayalah saudara, saya sudah lihat 5 kali, saudara. Revisi lagi. Saudara, kemarin nungguin guru mempelainya Bunita itu, saya tungguin sampai 1:30 baru ngirim. 1:30 pagi subuh. Saya bilang gini, Bunita mana ini gurumu? 1:30. Jadi jam 1 bilangnya, sebentar Bu, lagi loading. Sebentar Bu, 1:30 pagi baru masuk kelang. Saudara tinggal terima. Yang saudara pemimpin semuanya lembur 3 hari 3 malam, termasuk BMN. Nah ya, Kak Rolis yang baru sembuh, lembur semuanya 3 hari 3 malam. Saudara, nah ini seringkali cawan yang saudara tidak mengerti. Dan saya berharap kita semua di masa perubahan, amin. Saudara pasti semua jadi pemimpin, amin. Caranya bagaimana? Sama. Belajar lagi dan lagi. Hitung lagi dan lagi. Gumulkan lagi dan lagi. Saudara, pertama kali bangun enggak anaknya? Enggak. Tapi Elisa melakukan lagi. Kalau saudara tanya, berapa banyak ibu pernah gagal? Jutaan. Tapi saya bangkit dan melakukan lagi. Saya berharap saudara ya senjatai dengan itu di otak. Lagi dan lagi. Jatuh, oke. Berdoa minta ampun, bertobat lagi dan lagi. Nah, kita terus lagi. Ini masih masa pror, saudara ya. Saudara rasa tidak aman bisa membuatmu melakukan hal yang merusak. Rehabeam mengumpulkan segenap kaum Yehuda, saudara, untuk memerangi kaum Israel. Ingat firman Tuhan ngomong gini, janganlah kamu maju berperang melawan saudara-saudaramu. Saudara, di masa perubahan, nih statement saya, ingat, dengar baik-baik. Jangan perangi saudara, tapi peluk, rangkul, gendong saudaramu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Yohanes, saudara adiknya mati ditabrak, dia malah datang memeluk saudara. Itu saudara kita kan, Ismail. Oke, ngomong sama kiri, saya tidak akan perang sama saudara. Saya akan peluk, saya akan gendong, saya akan rangkul sampai kita selesaikan bersama. Saudara, saya ini belum puas sebenarnya sama cara saudara nyanyi, kita akan selalu bersama. Saudara, padahal itu tuh Tuhan, itu tuh dari pihak Tuhan. Saudara, saya belum pernah lihat pemandangan sekeren itu. Saudara, hari itu saudara, saya lihat pemandangan di mana malaikat, semua orang kudus, saudara, semua pendahulu kita, dan kita semua yang di dunia, dan juga gereja-gereja yang bahkan sedang lemah, mereka yang bahkan hampir saudara sesat keluar jalur. Tiba-tiba di atas itu Tuhan ngomong, kita akan selalu bersama. Dan dijawab malaikat, dijawab para kudus, dijawab orang yang di bawah. Saudara, dan Tuhan bilang ini akan menjadi deklarasi yang akan membuat kita akan melihat semua kegenapan. Ya, tolong kata-katanya dikeluarkan. Dan coba sekarang nyanyi. Saya tidak minta saudara berdiri, ya, tapi nyanyi dengan sungguh-sungguh. Pegang kananmu, pegang kirimu, ya. Nanti jangan sekarang. Saudara tuh suka terlalu cepat sampai bobotnya kurang.
ya, suka terlalu cepat sampai bobotnya kurang ya. Saudara nanti kata-katanya dibaca, saudara ikut teriak. Jadi megangnya gini yang romantis gitu loh ya. Pak Luki tolong pimpin. Nah, sini maju Pak. Contoh. Ya, Bunike contoh sebelah sini. Ini contoh generasi demi generasi. Nah, terus kemudian siapa lagi nih ya? Yang kecil lebih lagi. Ya, anaknya Piroy sini. Nah, ini generasi saudara ya, di sebelah Pak Luki. Ya, atau sebelahnya Bunike boleh. Sip. Oke. Saudara nih saya, ini generasi pertama Mahanaim. Nah, ya, ini generasi kedua. Ya, ini sudah generasi sebenarnya enggak tahulah ke-10 atau ke-20. Ya, kalau diurutin satu-satu panjang saudara generasinya. Tapi kita akan selalu bersama. Nah, misalnya nih ya, nanti kalau nyanyi itu bisa pegang begini. Ya, terus tatap sebentar, kita akan selalu bersama. Ya, nah, mungkin pegang Bunike terus atau bilang begini ya, sampai dalam kekekalan. Terus kita bilang ya, kita akan selalu menuai ya. Nah, jadi ada bobot, nggak langsung pegang. Aduh, bobot ya, jangan didapati terlalu ringan. Amin. Ya, kata-kata itu keren banget. Kita akan menuai bersama. Ya, kita akan memerintah bersama. Ya, saudara dan yuk kita sama-sama boleh duduk. Nanti megangnya yang berbobot ya. Kalau enggak ada rasanya tolong dijawil. Enggak ada rasanya. Ya, terus kalau enggak keluar spiritnya dipegang. Enggak ada yang keluar ini. Kamu nyanyi enggak ada yang keluar. Apalagi kalau cuma ikan koki. Sudah tahu ikan koki? Ya, kalau sebelahmu ikan koki, bertobat gitu ya. Oke, musik nyanyikan dengan sangat kuat. Semua Olvi, Stanley, siapa semuanya, Matthew, Rollis, teriakan Leo, teriakan semua dan bersaut-sautan semuanya seperti para malaikat penari buat semuanya. Penari juga jangan tidak berbobot, tidak berperasaan. Nari kayak tidak ada bobotnya, tidak ada perasaan. Anak-anak semua digendong, diangkat. Kita akan selalu bersama. Jangan Anda tinggalkan satu penari pun. Tuh kan lihat ya, pemusik aja semuanya buka HP cari kata-kata. Nah, itu kelihatan semuanya ya. Padahal ini saya sudah bilang ini hal-hal yang penting harus kita akan selalu bersama sampai dalam kekekalan. Kita akan selalu menyembah selamanya kita di hadiratnya. Tuhan, jangan ada dan jangan biarkan kami terpisah satu dengan yang lain. Kami akan diikat dengan materai cinta sampai kerajaannya ditegakkan. Kita menuai bersama. Kita menuai bersama. Kita akan menuai jasmani dan rohani, meminta bersama Dia selamanya. Selamanya dalam kekekalan. Kita akan selalu bersama sampai dalam kekekalan. Selamanya kita di hadiratnya. Selamanya jangan biarkan kami keluar. Diikat meterai cinta
musuh, habisi semua sampai musuh. kerajaannya ditegakkan. Kita menuai bersama, sampai lawatan bersama, mereka bersama Dia bersama. Selamanya teriak. selamanya, selamanya, selamanya. Amin, amin, amin. Ya, ya 5,5 lah. Ya 5,5. Tuh nyanyinya juga masih salah semua. 5,5, nggak apa-apa lah. Ya kita akan belajar bersama. Ya kita bertumbuh bersama. Amin. Ya sampai kita semuanya sempurna dalam kerajaannya. Oke. Sekali lagi, di depan kita tidak akan berperang dengan saudara kita. Waktu beda pendapat, nggak usah naik emosinya. Karena naik emosi itu artinya sudah perang. Saudara waktu disakiti, nggak usah balas nyakiti. Yang waras ngalah. Oke. Jadi yang menyakiti lagi ndak waras. Yang waras yang ngalah. Karena dalam masa perubahan kita akan merangkul, kita akan menggendong, dan kita akan menjadi besar, sangat besar. Saudara kita lihat yang lain. Saudara berkatalah Yerobeam dalam hatinya, jika bangsa ini pergi mempersembahkan korban, maka tentulah hati bangsa itu berbalik kepada Raja Yehuda. Setelah itu dia membuat 2 lembu emas yang menyebabkan orang Israel berdosa. Saudara dengarkan statement saya, ya. Kalau saudaramu, ya, memilih bergabung bekerja dengan tim lain, maka sebuah kehormatan kita melatih yang baru. Amin. Tidak ada amin ini. Saudara saya ini selalu bilang, ya, saudara pada waktu itu Pak Agung minta saudara jagoan rumah singgah. Saya bilang oke. Saya tahu jagoan rumah singgah itu Sarah. Saudara ini anak jago banget buat buka rumah singgah. Saya kasih kok. Saudara hari itu, ya, saudara siapapun yang bilang, saudara, ya saya butuh, saya kasih. Saudara Ibu Ruth itu bilang begini sama saya, Bu, saya itu panggilannya kan AB, armor bearer. Harusnya saya 24 jam standby siap melayani Ibu. Saya bilang enggak. Kalau Manado butuh, kalau Semarang butuh, kalau pasukan butuh, ya, let's go. Nah, saya juga akan melatih yang baru banyak orang di sekitar saya. Saudara dulu Punita sempat menangis-nangis Hombai karena gini, Ibu kenapa saya diutus perang terus? Dan Ibu nanti dekat sama yang lain. Saya bilang, setiap hari kamu bertambah kuat, maka tugasmu engkau jaga di perbatasan-perbatasan. Buka lahan-lahan baru. Dan biarkan adik-adikmu kulatih untuk menjadi lebih besar dari engkau. Saudara punya hati yang besar untuk saudara melihat adik-adik kita, anak-anak kita, ya mungkin saudara cucu-cucu kita lebih besar, lebih hebat, lebih kuat dari kita. Amin. Tapi bukan terus melo gini ya. Ya sudah ada yang lain yang lebih jago, jadi saya nggak usah lagi ada di situ. Tuh, itu namanya apa? Biasa yang saya ajarin itu namanya apa? Apa? Yang keras?
Ya, belajarlah mengingat itu. Supaya kalau saudara keluar seperti itunya, saudara langsung bisa memaki dirimu sendiri. Namanya apa Kak Steve? Betul, ingat itu baik-baik ya. Saudara, setiap kita selamanya saya akan jadi fondasi, struktur. Saudara mendoakan, menguatkan buat saudara. Tapi saya sangat bahagia kalau rock lebih besar dari saya. Kalau rock saudara akan berdiri di mana-mana, punya gaya berbeda, lebih bagus, silakan. Nah, saudara, secara ekonomi, secara masif, sebenarnya sekolah lebih bagus dari Mahanaim. Semuanya lebih bagus. Secara hukum, secara apapun. Dan saya dengan bangga berkata, itu anakku. Sugiarto, Sugihartonya banyak. Hartonya itu kan hartanya itu ya, kebijaksanaan, kelembutan, sukacita ya. Itu harta loh semuanya. Ribuan anak-anak saudara. Itu duo Rudy dan Iren, keren banget. Dan nanti kalau orang bilang sekolahnya keren ya, keren dong anak saya. Saudara bisa bilang, oh itu teman saya, itu kakak saya. Sekali lagi, ya, semua sudah tahu itu adiknya Bunita. Ya, dan kalau secara sistem lebih bagus dari Bunita, ya itu adiknya Bunita. Satunya iparnya Bunita, supaya jelas lebih lagi. Saudara, dan iparnya ini sekolahnya ajaib saudara. Kalau Bunita ndak ada uang, dia selalu diam-diam ngomong gini, Bu, ya ini kasihin Bunita, ini buat PK-nya Care. Saudara, terus saya bilang begini, sering kali nih ya, ini saya buka rahasia. Saya bilang gini, Ren, kenapa lu gak transfer? Kasihan Cici lah, kalau terima dari adik terus nanti minder, katanya loh saudara. Padahal itu saudara mau tahu, itu adik dan adik iparnya hampir setiap bulan nanya begini sama saya, Care sudah terima PK? Kalau belum, saya bantuin Bu, saya transfer hampir tiap bulan. Saudara, ini cinta, ini mendukung bersama saudara ya. Tapi mereka kalau saya suruh ngasih sendiri selalu ngomongnya gitu, enggak Bu, bilang aja dari Tuhan, bilang aja dari Ibu, kasihan nanti Cici minder katanya ya. Padahal kita ini harusnya nggak usah pakai minder-minderan. Punya adik kaya itu bahagia ya. Punya adik lebih besar itu bahagia. Saya berdoa kita satu dengan yang lain ya, bisa makin unity. Amin. Makin unity ya. Kita lanjutkan ya. Saudara, Daniel berhasil di 4 kerajaan yang berganti. Saudara, ada masa Nebukadnezar, ada masa Belsasar, masa Raja Darius, masa Kores. Saudara bayangin ya, kalau saudara pelajari itu bahasanya ganti, itu peraturannya ganti. Saudara, itu saudara yang lama itu dipotong kepalanya semua. Tapi Daniel tidak berubah dalam 4 kerajaan. Saya mau berkata, pemerintahan dunia boleh berganti, anak-anak Tuhan akan memerintah dalam kekekalan. Amin. Di kantor, dimanapun, di gunung-gunung, saudara, engkau akan memerintah dalam kekekalan. Saya kalau ketemu sama teman-teman saya itu, saya bangga dikit lah. Ya, dibilang sombongnya enggak apa-apa. Saya kemarin cerita sama saudara, video saya itu lebih viral daripada yang ditayangkan BMN. Saudara ya. Saudara, jadi kalau BMN menayangkan itu video saya itu baik-baik. Dan itu ya yang nonton mentok-mentok saudara. 20.000 itu mentok-mentok. Tapi kalau saudara mau tahu video saya di luar, wah yang nonton bisa ratusan ribu. Tapi judulnya mengerikan. Ibu Iin sombong, pendeta sesat beraksi.
100.000 saudara. Saudara ini yang lagi heboh nih ya, 100.000 lebih nih ya. Tulisannya begini, pendeta mata duitan minta perpuluhan. Terus video saya ditayangkan saudara. Terus beberapa nanya gini sama saya, Bu, itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa. Ayatnya berkata, baik atau buruk, tetap firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Itu isinya khotbah saya kok. Tenang aja, khotbah saya saudara, dan itu yang luar biasa. Terjadi ajang perdebatan banyak banget. Ibu enggak sombong. Yang satu itu benar firman Tuhan. Berdebat, saya tuh kalau bacain suka geli. Luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara, tapi semua yang viral itu semua yang jelek, saudara. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Kalau saudara ini, ya, saya berharap di masa perubahan, ya, pasti ada yang jelek. Pasti saudara berusaha dijatuhkan. Bukankah orang nulis begitu, pengen buat saya tenar atau pengen berusaha menjatuhkan saya? Menjatuhkan kan? Tapi ujungnya menurut saya bukan jatuh kok, makin terang. Nah ya, loh, gelap itu kan makin gelap kita makin terang, betul kan? Jadi kalau saudara ini memang terang, dunia berubah makin gelap, enggak apa-apa. Terang kita akan makin menonjol, saudara. Orang akan berusaha menjatuhkan engkau. Orang akan berusaha menghentikan engkau. Orang akan berusaha membuat engkau diam. Tapi saya mau berkata buat setiap kita, Daniel melewati 4 kerajaan. Dan nubuat itu diberikan salah satu perjanjian, saudara, Roh. Ya, tapi perjanjian Roh juga masuk perjanjian kita semua. Bawakan dah satu batu yang akan menjadi gunung besar, dan kerajaan Allah selama-lamanya ada atasnya. Saya berdoa kita mengerti selamanya. Makanya tadi lagunya berkata selamanya, sampai dalam kekekalan memerintah. Amin. Siapkan diri. Ini perubahan. Wah, sudah jam 10. Padahal baru 4. Saudara ya. Saudara, mengapa Daniel berhasil? Ya, saudara, saya akan tutup dengan ini. Nanti yang lain kita sambung lagi ya. Saudara, karena saya tidak mau saudara makan terlalu kenyang. Ujungnya tidak bisa dicerna, malah muntah. Ya, jadi saya berusaha untuk saudara makan dan kemudian kunyah, lakukan, dan punya bobot karena menyerap makanan itu. Sampai di sini paham? Saudara ya, kenapa Daniel berhasil? 1, ayatnya itu bagus saudara. Ia berketetapan hati. Ya, tapi bahasa Inggrisnya lebih bagus. Daniel set his heart. Set. Saudara, ini statement bagus begini. Banyak orang itu datang kebaktian atau dengerin apapun, baca apapun untuk menghibur otak saudara dan hati saudara. Tapi saudara tidak siap untuk menset otakmu, menset hatimu untuk melakukan itu. Dengerin saya. Saudara bisa mengerti? Banyak orang datang kebaktian, saudara, atau saudara belajar apa saja, baca buku bahkan, lihat apapun juga, adalah untuk menghibur otak dan hatimu. Loh saudara dengerin khotbah itu menghibur loh. Tuhan menguatkanmu, terhibur. Tuhan menyintaimu, terhibur. Tuhan terima apa saja, terhibur. Gendut pun tak apa-apa. Menghibur itu, saudara. Tapi kita tidak pernah siap untuk men-set hati kita, untuk merubah hati kita, otak kita, dan tingkah laku kita. Dan kalau kita tidak men-set
tidak akan terjadi apa-apa. Atau dampaknya cuma 0,0001%. Makanya ada orang bilang begini, Bu, kenapa teman saya 1 kali kebaktian ibadah Mahanaim, hidupnya berubah total. Utangnya 2M lunas dalam 3 bulan. Tapi kenapa ada orang yang 10 tahun di Mahanaim tetap tidak punya cukup uang, bahkan utang di mana-mana. Yang satu siap untuk men-set otaknya, hatinya untuk berubah. Yang lain untuk menghibur. Loh, ini saya ngaku dosa soal badan saya lah. Ini Tuhan sudah mulai ngamuk. Jadi saya harap nanti saudara, saya pengumuman ya, jangan kasih saya makanan. Jangan kirimin saya makanan karena saya kasih pengumuman, karena Tuhan sudah mulai ngamuk sama saya. Saudara, itu sampai saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saudara, Tuhan bilang gini, aku mau kamu cantik luar dan dalam, berhenti jadi pelahap dan rakus. Jadi please ya saudara, saya ini hari-hari ini lagi dimarahin terus sama Tuhan. Jadi saya tahu cinta saudara, kemanapun saya pergi selalu dikasih makanan, saudara ya. Tapi dengan ini saya mengumumkan, saudara, please setidaknya saudara 3 bulan jangan kasih saya makanan. Saudara, karena Tuhan ngomong dengan sangat keras sama saya seperti itu. Saudara, jadi di mimpi saya didatangin Tuhan di mimpi. Tuhan bilang gini, aku mau kamu cantik luar dan dalam. Dan dia bilang berhenti jadi pelahap. Terus Tuhan bilang ini, semua ilmu kamu tahu tentang menjaga tubuh. Saya ini tahu semua saudara. Sampai saya tahu tidur sebaiknya jam berapa. Saudara, menghitung makanan, karbo, kesehatan. Saya tahu semua ilmu saya tahu. Tapi itu cuma menghibur otak saya. Tapi saya nggak pernah set, saudara ya, otak dan hati saya untuk berubah. Ini menghadapi masa yang baru, Tuhan itu sangat jelas. Nanti saya akan minta bantuan Pak Luki untuk mendisiplin saya. Saya butuh teman, saya butuh didisiplin, saudara ya. Saudara, why? Karena Tuhan bilang begini, masuki masa baru sebelum Rosh Hashanah, ambil puasa, dan puasa yang sangat ketat untuk memulai masa supranatural dan ilahi. Saudara, ada banyak yang saya harus ambil puasa. Tidak cuma puasa di saudara ya, tidak cuma puasa di makanan, tapi juga puasa Netflix saya. Ya, maksudnya YouTube, TikTok saya, saudara ya. Saudara, saya ngaku sekalian, ngaku aja sekalian, saudara ya. Karena Tuhan bilang ini, kalau kamu tidak terobos yang ilahi, ini akan menjadi area perubahan di mana iblis terlalu banyak mengambil keuntungan. Saudara, karena itu saya akan merubah banyak hal dalam hidup saya. Ya, saya nanti minta dibantu lah buat semuanya. Bantu apa sih? Ngawasin. Ya, pokoknya sekarang jangan ada yang ngasih saya kopi kecuali Americano. Kopi tanpa gula, tanpa saudara susu ya. Saudara, kalau ngasih makanan saya, saudara ya, semua kasih salad aja udah ya. Suka nggak suka lu habisin nih salad gitu ya. Saudara, cobain itu tanda saudara sederap dan set hidup saya. Loh, kan perubahan harus mulai dari saya, suka tidak suka ya. Karena Tuhan itu sampai ngomong begitu, kamu ini cuma menghibur otakmu, menghibur hatimu, tapi kamu tidak set hidupmu untuk masuk ke ilahian. Saudara, Tuhan, saya tahulah kalau Tuhan sudah mulai, dia sayang banget sama saya. Sayangnya tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tapi sayangnya juga membuat dia mendisiplin saya. Ya. Dan saudara bilang, Bu, ibu umumkan puasa. Enggak, Tuhan bilang ini, mulai dari kamu. Lu enggak usah ngomongin puasa ya, kalau lu enggak berubah. Jadi saya tidak akan menyuruh saudara puasa, karena Tuhan sedang mendisiplin saya, bukan mendisiplin saudara ya. Tapi saya mau berkata, ayo set hidupmu. Set itu artinya berketetapan. Bisa mengerti? Saudara harus mulai set.
Kalau saudara tidak punya jam doa pribadi, saudara harus mulai set. Kalau saudara tidak pernah hidup dengan iman. Saudara, saya men-set hidup saya loh. Waktu saya cuma dapat 50.000 sebulan, saudara pulang dari Belanda, saya bilang begini, Tuhan, saya set hidup saya. Saya akan hidup dari 50.000 ini. Dan engkau kasih, ada orang kasih berkat, saya terima. Tapi saya tidak akan utang. Saya tidak akan minta. Saya set hidup saya untuk hidup dari 50.000 rupiah per bulan. Dan saya hidup. Saya lihat jalan Tuhan. Saya pernah cerita, saya tetap pelayanan. Jalan kaki dari rumah. Saudara, kemudian di halte bus, nunggu bus penuh. Begitu busnya penuh, saya lompat. Kalau penuh tidak akan ditagih. Saudara, begitu orang mulai turun, saya juga ikut turun. Jalan sampai ke tempat pelayanan. Nah, saya set hidup saya. Saudara, jangan manja. Ya. Dan saya tahu saya sudah sangat manja dengan semua fasilitas. Sangat manja. Tapi kita harus mulai set hidup kita untuk masuk yang ilahi. Suka, tidak suka. Ya, saudara, yang kedua, kenapa Daniel bisa bertahan? Saudara, dia mencari Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, berdoa, cuma berdoa itu beda sama nyari loh. Saudara, kalau doa itu cuma gini, Tuhan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu cuma doa. Nyari itu sampai ketemu. Tidak semua orang ketemu Tuhan tiap hari. Bahkan yang menyedihkan, banyak gereja tidak ketemu Tuhan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun. Dan semuanya tetap berjalan. Saudara, hidupmu bisa tidak ketemu Tuhan. Tapi semua akan terus berjalan. Saudara, kau akan merasa kerja dan kau sodorkan Tuhan dengan segala macam suap. Deklarasi mungkin saudara sodorkan dengan pelayanan. Tapi itu beda dengan saudara ketemu Tuhan dalam cinta, dalam kekudusan. Dengarkan saya lagi, satu yang terpenting, dalam perkenanan sampai hatinya dicurahkan kepada hatimu. Dan saya berdoa, saudara mulai berkata, Tuhan, aku akan cari Engkau. Saya tidak minta saudara cari Tuhan setiap hari. Setidaknya cari Tuhan seminggu sekali. Bukan di sini, saudara. Ini urapan. Ini baik. Tapi cari wajahnya, hatinya, perkenanannya. Sampai saudara begitu menyatu. Setelah suami saya meninggal, saya butuh waktu, saudara. Hampir 2 bulan mungkin setelah Pak Paul meninggal. Saya tetap pelayanan, bahkan saya tetap perang. Saya angkat pedang, saudara, sekalipun hati saya berdarah. Dan Tuhan memuji itu. Tuhan muji. Tuhan bilang itu salah satu yang aku bangga dan aku sangat suka. Kamu, darahmu, setiap selmu tetap panglima. Tidak ada apapun yang bisa membuat engkau tidak berdiri dan berhenti mengangkat pedang. Tapi toh Tuhan bilang, tapi aku tidak tahan dengan hatimu yang sangat beku, sehingga kecapimu nyaris tak terdengar. Dan karena itulah
saya day by day berurusan. Saya bilang, Tuhan, saya kan tetap jadi panglima yang mengangkat pedang. Tapi saya tidak pernah mau ada satu tetes pun kebekuan. Saya mau hatiku seluruhnya berdenyut sangat kuat. Dan mengeluarkan hawa, bau, cinta, getar, gelombang, radiasi. Yang setiap kali membuat engkau akan memeluk, menyatu, dan bersama sampai dalam kegagalan. Dan saya mulai berurusan, terutama saudara waktu saya mau ulang tahun. Dan kemudian saudara ya, sampai guru ini. Saya bersyukur sih dari guru pertama. Saudara, hati saya sudah mulai berdenyut semuanya. Saya cek demi cek. Apakah masih ada saudara kebekuan, saudara ya kemarahan. Saya terus cek hati saya. Karena saya tidak mau cuma berdenyut yang di luar atau sepertiga atau setitik. Saya mau berdenyut setiap selnya. Setiap selnya memancarkan cinta. Setiap selnya mengeluarkan bau termanis terindah yang membuat Tuhan tersenyum. Saudara, kita lihat yang ketiga. Ia tidak mengambil kemuliaan Tuhan untuk dirinya. Saudara, dia tidak pernah berkata, saya yang mengartikan mimpi. Saya ya yang pintar. Saya yang kerja keras. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara selalu merasa, saya sudah berkorban loh. Saya itu nabur loh. Saya ini ya, apa sih yang saya tidak kerjakan? Saudara, itu awal kecewa. Oke, dengerin saya baik-baik ya. Kalau saudara hari ini merasa saudara sudah berkorban, saudara merasa saudara sudah menabur sangat banyak, saudara sudah kerja sangat banyak, maka itu adalah awal apa? Kecewa. Tapi kalau saudara bisa setiap saat berkata, kalau Pak Luki istilahnya, aku ini telur busuk yang Tuhan ubah menjadi telur emas. Setiap saat hidupku ini indah dan semakin indah. Kalau bahasa saya ini ular. Saudara, di dalam diri saya biar bagaimana ada begitu banyak keularan. Licik, jahat. Saudara, maunya menelan, suka debu. Saya menyukai film, saya menyukai TikTok, saya menyukai apapun kok. Saya ini penggemar debu, ini ular. Tapi saya tahu bagaimana Tuhan merubah ular ini menjadi kuda. Menjadi alat untuk dia tunggangi, untuk melakukan peperangan demi peperangan. Kegerakan demi kegerakan. Dan buat saya selalu bilang, kalau hari itu engkau gak rubah ular ini jadi kuda, tempatku di neraka kok. Dan saya berkata, sampai kapanpun seharusnya dia berhak mendapat kuda yang lebih bagus, lebih gagah, lebih kuat, lebih sejati. Tapi dia pilih saya. Dan buat saya tidak karena satu pun yang saya buat, tapi karena anugerah. Kesempatan besar kalau saya boleh melayani, boleh dididik. Dan kalau hari ini Tuhan masih menyintai saya dan memilih sekali lagi yang begitu fana untuk melihat keilahian. Saudara, saya bilang begini, Tuhan sabar mendidik saya yang fana ini. Tuhan sabar. Tolong, engkau boleh gebuk, kau boleh ikat, kau boleh lakukan apa saja untuk merubah aku yang fana jadi ilahi. Tapi sabar, jangan buang aku.
Karena buat aku tidak ada satupun yang aku buat itu layak ku persembahkan. Tapi saya tahu, saudara, saya ini orang yang melihat guru Tuhan. Dan kalau guru dibandingkan guru yang kita beri, saudara, itu tidak ada apa-apanya. Saudara, waktu saya dengar lagu Kita Akan Selalu Bersama, itu melodinya gak seperti ini ya. Saudara, itu konser terkeren di surga, saudara. Saut-sautan terkeren dengan 6 pecah suara. Saudara, dan apa yang kita nyanyikan tadi, sejujurnya kalau saudara tanya nilainya, 2 aja gak nyampe kok. Tapi saya selalu bilang terima kasih. Tidak ada satupun yang layak engkau makan, tapi engkau memakannya karena kau menyintai. Ini untuk saudara mudeng ya. Saudara begini ya, saya ini orang yang bisa beli makanan dan penyinta makanan yang enak-enak seluruh dunia. Saudara, saya ini pernah makan di satu makanan Jepang yang satu orang itu 8 juta. Saudara, satu orang. Dan saya nggak sekali makannya. Saya udah 2-3 kali makan di situ. Saudara, ini ya pokoknya kata orang enak sekali. Ya kata saya oke lah. Mahalnya itu karena semua bahan, semua dari saudara Hokkaido, dari mana-mana, saudara, seluruh Jepang itu semua dibawa ke sini. Saudara, sampai arbenya, melonnya itu semua dari Jepang. Tidak ada yang dari sini. Memang beda sedikit, beda lah. Kalau saudara tahu, saudara akan langsung rasain, saudara akan tahu, oh ya, ini melon Indo, ini melon Jepang. Beda memang, arbe sini, arbe Jepang, beda semua. Mangganya sini, mangganya Thailand, beda semua. Saudara, saya bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya nih ya, Miel, saudara dia bikin misalnya mie, model diublek-ublek, kemudian masukin telur, kemudian Elion dengan tangan yang belepotan kotor nyuapin saya. Saudara, saya mau nanya, saya makan itu karena itu enak banget atau karena itu dari Elion dan Miel? Bukannya enak kan? Dan kalau kemudian Miel dan Elion ngomong begini, saya sudah masak, saya sudah suapin, saya berhak dapat 7 juta. Saudara, menurut saudara saya akan bilang iya, kamu berhak dapat 1 juta, 7 juta. Atau saya bilang ini, 100 ribu aja gak berhak. Saya tanya, jawaban saya bagaimana, saudara? 10 ribu aja gak berhak, saya keplak malah. Tahu diri, gua makan aja kepaksa, tahu gak? Cuma karena cinta. Saudara bisa ngerti? Bisa ngerti gak? Jadi kalau ada yang merasa saudara berkorban, saudara sudah nabur, saudara sudah lakukan banyak hal, saudara bertobat, tahu diri. Bisa ngerti? Tahu diri. Dia pakai kita bukan karena dia butuh kita, karena dia pengen kita ini loh punya kedudukan dalam kekekalan. Kalau dia libatkan, bukan karena kita hebat, bukan, supaya kita punya nilai kekekalan. Daniel mengerti ini. Daniel gak pernah satu kali pun di lubuk hatinya yang paling dalam berkata, karena aku. Engkau yang dalam lubuk hatimu berkata, karena aku. Ingat, itu benih kecewa. Saudara akan mudah sekali kecewa. Saudara akan kecewa dengan saudaramu. Saudara akan menghakimi dan berkata, kenapa dia tidak, kenapa begini. Bisa mengerti?
Yang terakhir, tetap menyembah di tengah larangan dan ancaman. Saudara, menyembah itu adalah mencium, mengangkat sebuah dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jadikan itu saat paling indah. Ya, ayatnya berkata begini, pada waktu ditekan, maka the true you itu akan ketahuan. Saudara, ada yang pada waktu ditekan marah kelihatannya. Ada yang waktu ditekan, saudara dia jadi melo. Pada waktu ditekan ada yang break dan patah. Tapi ada satu generasi ilahi yang dia akan munculkan. Pada waktu ditekan, yang keluar penyembahan. Dan itulah Daniel. Dia menyembah pada masa perubahan. Dia menyembah pada waktu dimasukkan di dalam gua singa. Dia menyembah pada waktu diangkat sangat tinggi. Dia menyembah pada waktu dihadapkan kepada kematian. Dia menyembah pada waktu dia dihadapkan pada pekerjaan yang saudara, sangat menekan. Saudara bisa bayangin ya, yang namanya Daniel. Saudara, dia harus mengurus satu, saudara ya, imperium. Saudara, karena miliknya Nebukadnezar, miliknya Belsasar itu tidak satu kerajaan loh saudara. Saudara, itu hampir satu benua. Dan hari itu belum ada komputer. Dan dia harus ngecek semuanya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, sekali lagi yang keluar adalah penyembahan. Pekerja adalah penyembahannya. Saudara, berlutut adalah penyembahannya. Menafsirkan mimpi adalah penyembahannya. Dan generasi yang ini yang akan kuat di masa yang menentukan. Mari bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Dan saya minta Pak Luki memeteraikan dan menutup dengan perjamuan. Saudara, saya mau ajak saudara dengan berdiri, tapi melakukan saudara penyembahan dengan lagu saudara Hineni yang Semarang. Saudara Hineni yang Semarang berkata, jadikan aku karpet merahmu. Ya, saudara, dan banyak orang berkata gini, Hineni itu harus berlutut gitu. Atau Hineni itu melo, enggak. Terus Hineni itu diem di kamar dan gak ngelakuin apa-apa, enggak. Saudara, demikian juga penyembahan. Penyembahan tidak berarti saudara melo atau diem di kamar. Tapi penyembahan akan mengeluarkan dupa yang sangat ajaib dalam segala keadaan.